Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idrus, peserta Latsar CPNS gelombang 3 angkatan 60 kelas Kabupaten Tanah Tidung. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tugas individu terkait nilai-nilai dasar ASN, yaitu berakhlak. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Haja Mardiana AMH selaku pemateri pada agenda kedua. Nilai-nilai dasar ASN terdiri dari 7 aspek, yaitu berakhlak. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Yang kedua, akuntabel. Yang ketiga, kompeten. Keempat, harmonis. Yang kelima, loyal. Yang keenam, adaptif. Dan yang ketujuh, kolaboratif. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan merupakan sikap yang dilakukan dalam memberikan pelayanan terbaik, baik kepada masyarakat, atasan, rekan kerja, atau instansi lain. Bentuk implementasi yang pertama, selalu mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Yang kedua, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan yang ketiga, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Yang kedua, akuntabel. Seorang ASN harus bersikap jujur dalam memberikan pertanggungjawaban kepada publik dan media sehubungan dengan kinerja dalam melaksanakan tanggung jawab. Bentuk implementasi yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab. Yang kedua, bertanggung jawab dalam menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara efektif dan efisien. Dan yang ketiga, kemampuan menggunakan kewenangan jabatan dengan berintegritas tinggi. Yang ketiga, kompeten. Kompeten dapat diartikan sebagai kemampuan dan kewenangan yang harus dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan yang didasari oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar kerja yang ditetapkan. Bentuk implementasinya yaitu pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua, membantu orang lain belajar. Dan yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas. Yang keempat, harmonis. Harmonis yaitu sikap saling menghargai tanpa memandang latar belakang, suka menolong, dan membantu kerja kondusif. Bentuk implementasinya yang pertama, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Yang kedua, suka menolong orang lain. Dan yang ketiga, menjaga tutur kata. Yang kelima, loyal. Loyal adalah salah satu sikap yang berkaitan dengan sifat komitmen, kesetiaan, dedikasi, dan sifat tegas dalam persahabatan atau mendukung orang lain atau organisasi. Bentuk implementasinya yang pertama, menjaga nama baik ASN, pemimpin, instansi, dan negara. Dan yang kedua, menjaga rahasia dan jabatan negara. Yang keenam, adaptif. Adaptif merupakan perilaku positif dalam menyesuaikan diri menghadapi perubahan, kreatif dan inovatif, serta bertindak proaktif. Bentuk implementasinya yang pertama, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Dan yang kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Dan yang ketiga, bertindak proaktif. Dan 7, kolaboratif. Sikap yang selalu memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama yang memberikan nilai tambah, dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya demi mencapai tujuan bersama. Bentuk implementasi yang pertama, memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang kedua, terbuka dalam kerjasama untuk menghasilkan nilai tambah. Dan yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Adapun role model yang saya angkat yaitu Bapak B.J. Habibie. Nama lengkap beliau adalah Bahrudin Yusuf Habibie. Beliau lahir pada tanggal 25 Juni 1936 di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Beliau merupakan Presiden RI yang ketiga. Pendidikan beliau sewaktu SMA, beliau berpendidikan di SMA Dago, Kota Bandung pada tahun 1954. Dan kemudian melanjutkan pendidikan di ITB. Namun hanya beberapa bulan di ITB, kemudian ia memutuskan untuk mengikuti jejak teman-temannya untuk bersekolah di Jerman. Namun berbeda dengan teman yang lain, ia tidak menggunakan beasiswa dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk bersekolah di Jerman.
namun dia melanjutkan kuliah di Jerman, melainkan menggunakan biaya sendiri dari ibu yaitu R.A. Tuti Marini. Mengingat pesan Bung Karno tentang pentingnya penguasaan teknologi yang berwawasan nasional, yaitu teknologi maritim dan teknologi dirgantara. Di kala Indonesia waktu itu masih berkembang, akhirnya B.J. Habibie diberi kesempatan belajar di Jerman. B.J. Habibie juga dikenal sebagai B.J. Habibie terkenal karena kecerdasan yang memang sudah dikenal tak hanya di Indonesia, namun juga di negara lain. Beliau juga pernah menjabat kursi Presiden RI yang ketiga. Kecerdasan B.J. Habibie ini pun sudah terbukti dengan adanya sebuah rumus yang bernama faktor Habibie, di mana rumus ini digunakan untuk menghitung keretakan pesawat dengan akurasi yang tinggi. B.J. Habibie kian disegani karena beliau juga mampu menunjukkan rasa cintanya kepada sang istri yang sudah tervisualisasi dalam sebuah film yang bertajuk Habibie dan Ainun yang dibuat beberapa tahun silam. Tak heran jika kini biografi B.J. Habibie banyak dicari untuk lebih mengenal sosok beliau. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.